surat yang jumlahnya 3 ayat. Nah, yang sering kita pakai kan kalau kita survei kan ya setiap hari tuh inna atina kulhu mesti itu ada tuh. Iya. Bahkan udah kayak biasa ya. Rakaat pertama inna atina, rakaat kedua kulhu tuh. Iya. Simple gitu kan. Nah, sebenarnya tuh dulu waktu di IKI tuh dia ketika mau disertasinya itu dia ngumpulin tuh data dari ujung Aceh sampai ujung Papua itu surat-surat apa yang sering dipakai sama orang Indonesia setelah Al-Fatihah ketika sholat. Iya. Dia dapat 7 tuh. 4 kul, Jibril Nas, Jibril Falak, Kulhu, Kuliah gitu kan. Terus Inna Atoina, Wal Asri, sama satu lagi lupa tuh. Jadi ini surat yang apa namanya amat sangat familiar sekali di kita gitu ya. Nah cuma yang jadi masalahnya adalah pertama tuh kita juga nggak ngeh sama surat ini inspirasinya apa dan kadang juga sering salah bacanya gitu. Nah Al-Kautsar ini menurut sebagian riwayat yang nyampe ke kita itu backgroundnya adalah ketika putra Rasulullah itu yang terakhir itu yang putranya ya itu wafat Ibrahim. Ada berapa anak-anak Nabi? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, bukan sudah Abdul Qasim ya. Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Kalau gitu ngehnya ini doang nih. Fatimah doang ya. Nah, pada Allah tiga-tiganya ini yang putra-putra Rasul ini wafat ketika masih anak-anak. Kalau masih anak-anak gitu ya. Nah, Qasim wafat, Abdullah wafat, dan Ibrahim wafat. Secara basari ya, secara manusiawi, siapa sih yang nggak sedih anak yang meninggal? Ane termasuk salah satu orang yang ditakdir sama Allah itu merasakan bagaimana perasaan ditinggal anak meninggal. Si Zain itu kan kembar, Zain itu kembar. Nah Zaimnya tuh meninggal ketika umur 7 bulan. Bahkan waktu itu ketika teman-teman bertajiyah itu, kalau bisa tambahin satu doa deh, doa kita meninggal duluan deh sebelum kita mendingan kita meninggal duluan ketika kita ngeliat anak meninggal tuh nggak enak korban perasaannya. Jadi nah Rasul pun seperti itu. Cuma bedanya Rasul itu ketika udah anaknya sedih tuh anaknya wafat gitu ya, terus dibully satu kampung. Muhammad Abtar, Batara Muhammad terputus gitu. Karena kan di sana itu kan kalau punya anak laki-laki ini ya apa namanya? Iya penyambung nasab terus proud gitu ya. Punya anak perempuan itu aib gitu kan gitu. Jadi wah punya anak itu dibully, kebayang nggak sih? Lagi anaknya wafat terus dibully sekampung. Kok tuh betanya kayak apa tuh gitu ya. Nah tapi ya Rasulullah kasih Allah gitu ya. Nah, Allah lihat ya cara Allah menghiburnya dan cara Allah kasih. Kalau ini mungkin kita bisa terapin juga nasihatin anak tuh gimana gitu ya. Atau yang siapa yang perlu kita nasihatin. Terus surat ini Inna a'toina kal kautsar. Jadi Allah tuh nggak langsung udah mau jangan gitu, enggak. Tapi Allah bilang sesungguhnya ya Inna a'toina kami telah memberikan kau nikmat yang kautsar yang banyak banget. Jadi sama Allah itu ketika orang lagi sedih itu di reminder nikmat-nikmatnya dulu gitu. Jadi nggak langsung udah jangan sedih, nggak gitu, nggak di remind dulu. Sesungguhnya kami telah memberikan kau nikmat yang banyak ya Rasulullah, wahai Muhammad ya. Ya engkau dulu yatim, diurusin sama kakeknya meninggal ada pamannya gitu, terus diajak dagang segala macam, ketemu Khadijah nikah segala macam, mempersiapkan dalam bahasa Arab, terus sampai dibi'tsah di umur 40 tahun itu nikmat semua tuh, pembelahan dada segala macam gitu. Jadi dirimain lagi tuh sama Allah tuh, sesungguhnya kami telah memberikan kau ya wahai Muhammad nikmat yang banyak. Nah ketika kita mengingat nikmat itu kan yang pedih-pedih itu agak terobati itu kan, iya kita masih hidup aja bersyukur banget nih gitu kan ya. Nah baru di ayat keduanya Allah ngasih juklak sama juknisnya, langsung ngasih juklaknya. Fasholli li rabbika wanhar ya. Jadi gimana ketika lagi sedih itu, ketika kita lagi terhimpit ya dada kita segala macam, ini juklaknya nih. Fasholli maka salatlah rabbika untuk Rabbmu. Wanhar dan berkurbanlah. Wanhar itu, nahar itu artinya menyembelih hewan kurban sambil berdiri. Pernah lihat onta di itu sih nggak? Iya. Yang dia patok-patok. Ya kan digitin doang tuh kan? Nggak pernah didabah kan dia. Nah itu jadi kurban dan berkurbanlah kan gitu di terjemahnya. Nah kurban itu kan taqarrub ila Allah gitu. Jadi mendekatkan diri sama Allah. Jadi ketika kita lagi sempit, hidup kita dada kita lagi sempit ya, lagi menghadapi tantangan hidup, keluarnya adalah fasholli maka salatlah untuk Rabbmu. Perhatiin sholatnya lagi gitu kan, nih gimana sholat itu gimana nih gitu kan, jangan-jangan kita masih 3 waktu sehari atau gimana gitu kan, atau udah 5 waktu dong di masjid kagak gitu kan, kita nungguin sholat tapi nungguin sholat gitu kan. Kita sholat subuhnya menjelang duha, sholat zuhurnya mepet ke asar, asarnya
5 menit lagi maghrib, baru lagi habis salam azan isya gitu kan. Nah, perbaiki salat itu. Dan robika ya, fasolil robika untuk robmu loh. Bukan hanya sekedar autopilot bari ini gitu ya. Wanha, dan kerjain segala sesuatu yang bisa kita kerjain, dengan itu kita bisa mendekatkan diri sama Allah. Dengan sedekah dengan Allah, kerjain sedekah. Dengan puasa, yaudah puasa gitu. Dengan apa nih yang kita, dengan baca Quran bisa dekat sama Allah, jelasin. Gimana supaya kita PDKT sama Allah tuh. Nah itu juklak itu, sholat sama iya deketin diri sama Allah. Taqarrub ila Allahnya itu poinnya tuh. Baru di ayat terakhirnya tuh Allah ngasih legitimasi. Inna syani'aka huwal abtar. Enggak tenang Muhammad, bukan kau yang terputus, tapi mereka tuh yang nyela-nyela engkau tuh mereka yang terputus dari rahmat Allah. Baru dikasih ini apa namanya? Dikasih apa namanya? Ya legitimasi, tenang aja, bukan kau yang terputus. Kan itu ya. Diingat, di-remind dulu nikmatnya, dikasih juklaknya, baru disi legitimasi, tenang aja itu. Udah, happy lagi dari Rasul kan itu ya. Nah, itu juga. Nah, ini kan jadi inspirasi buat kita kan. Jadi ternyata surat yang tiap hari kita baca itu adalah inspirasi dari Allah, guidance dari Allah ketika kita lagi suntuk, lagi terhimpit adanya, lagi sedih, lagi macam-macam menghadapi tantangan hidup. Ya, nah itu cocok di tahun yang ini. Iya, kayak gitu. Insyaallah. Ini cocok ini, benar artinya di setiap apa namanya? Ya, lini. Itu yang lagi terhimpit. Iya. Benar. Jadi masya Allah, kita harus selalu suruh sholat, hidup banget hati. Dan itu juklak dari Allah langsung ya. Kita juklak dari pimpinan aja langsung kita kerjain ya kan. Nah itu dia. Ini juklak dari Allah, di juklisnya langsung ketahuan gitu kan. Gitu. Itu salah satu yang bisa kita dapat inspirasinya dari Allah itu ketika lagi terhimpit. Dan banyak yang lainnya yang ngasih tahu kita, ngasih petunjuk kita buat kalau lagi gini begini. Bahkan lagi happy pun juga ada ininya gitu, ada petunjuknya gitu. Ada petunjuknya. Nah, yang 3 ayat selanjutnya itu yang 3 ayat itu An-Nasr itu tentang gimana kita tuh ketika lagi happy. Jadi kalau Al-Kautsar lagi terhimpit, nah An-Nasr lagi happy. Nah, gimana kita lantikan ke episode selanjutnya? Oke, teman-teman. Ditunggu teman-teman pengaji. Assalamualaikum dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dong gitu.